Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Malam hari ini kita akan masuk ke dalam edisi rekam misteri, dan kisah yang akan kita dengarkan bersama merupakan kisah yang dikirimkan oleh salah satu teman kita, sebut saja namanya adalah Irma. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2018-an, di mana saat itu sang pengirim cerita yaitu Irma usianya masih sekitar 24 tahunan. Irma juga tinggal di salah satu kota yang ada di daerah Sumatera Selatan, dan sebagai informasi saja bahwa nantinya cerita Irma ini akan berhubungan dengan adik kandungnya, yang nanti di dalam cerita ini akan kita sebut namanya sebagai Calvin. Tapi seperti biasa, sebelum memulai, disclaimer dulu bagi kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi rekam misteri merupakan edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari teman-teman kita di luar sana yang dikirimkan melalui email yang sudah saya cantumkan di description box. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan kisah mereka, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga bisa saling menebarkan energi yang positif. Dan satu hal lagi, karena memang durasi video yang ada di YouTube saya ini rata-rata panjang, jadi semisal kalian merasa cara saya membawakan cerita ini terlalu lambat, kalian bisa percepat saja videonya ya. Dan ya, kisahnya Irma ini akan saya mulai dengan sebuah pembahasan yang dulunya sering sekali Irma dengar mengenai salah satu keluarga dari teman baiknya. Jadi pada saat kecil dulu, kira-kira usianya Irma ini masih zaman-zaman SMP sampai kemudian dia ini SMA, Irma ini memang memiliki seorang sahabat dekat, kita sebut saja namanya adalah Indah. Tapi memang di dalam persahabatan mereka yang terjalin selama bertahun-tahun tersebut, sebenarnya Irma ini selalu mendengar gosip-gosip miring yang membicarakan tentang latar belakang dari keluarganya Indah. Jadi semenjak Irma dan Indah ini masih sama-sama SMP, pada saat itu memang Irma sering sekali mendengar selentingan-selentingan orang yang mengatakan bahwa keluarganya Indah ini kayak menjalani semacam pesugihan yang pada akhirnya memang membuat keluarganya Indah ini bisa semakin kaya. Irma sendiri tidak tahu dari mana asalnya kabar tersebut pada akhirnya tersebar luas, tapi memang pada saat itu situasinya Indah dan keluarganya ini memiliki beberapa usaha garmen yang cukup sukses. Mereka juga mulai merambah ke usaha kayak semacam rumah makan gitulah di beberapa daerah yang ada di kota mereka. Dan tentu saja awalnya Irma sebagai seorang sahabat dekatnya Indah yang tidak pernah menyaksikan hal macem-macem gitu ya di depan matanya dia, tentu saja Irma ini tidak percaya dengan apa yang diomongin oleh orang-orang. Dan Irma ini tetap memutuskan untuk menjalin persahabatan dengan Indah, meskipun pada saat itu ada beberapa teman-temannya Irma sendiri yang memperingatkan Irma supaya Irma ini nggak terlalu dekat-dekat sama Indah. Karena memang yang menjadi anehnya adalah meskipun pada saat itu Irma sangat sulit sekali percaya dengan hal-hal semacam itu, tapi seiring berjalannya waktu ketika dia berteman dengan Indah, pada saat itu Irma menyaksikan memang ada beberapa orang yang terkait dengan Indah dan keluarganya itu akan tiba-tiba saja meninggal. Ada yang meninggal karena kecelakaan kerja, ada yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas, ada juga yang sakit hanya beberapa hari saja kemudian meninggal dunia. Dan hal tersebut memang selalu terjadi. Ibaratnya sekitar 1 tahun pasti adalah 2-3 orang yang terkait dengan keluarganya Indah itu pasti meninggal. Dan pada saat itu yang meninggal dunia bukan hanya sekedar bagian keluarga intinya Indah saja, melainkan juga para karyawan-karyawan dan juga pekerja-pekerja yang pada saat itu bekerja dengan keluarganya Indah. Dan asal kalian tahu saja bahwa sejak awal Irma ini berteman dengan Indah, pada saat itu setaunya Irma ya, Indah ini memiliki 3 orang adik laki-laki. Dan memang jarak usia di antara mereka itu tidak terlalu jauh. Jadi mereka ini 4 bersaudara. Hanya saja memang setelah tahun berganti, Irma menyaksikan bagaimana satu persatu adiknya Indah ini meninggal dunia. 2 diantaranya meninggal dunia karena sakit dan yang satu itu kecelakaan. Pada saat itulah Irma mulai berpikir tentang omongan orang-orang. Rasanya kok kayak terlalu rapih ya runtutan orang-orang yang meninggal dunia yang berhubungan dengan keluarganya Indah, kalau misalkan itu hanyalah sekedar kebetulan saja. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah Irma bilang dia sama sekali tidak ingin seuzon dengan Indah maupun keluarganya. Itulah mengapa meskipun pada saat itu Irma sudah merasa curiga, tapi dia tidak pernah berani untuk mempertanyakan hal tersebut secara langsung kepada Indah. Hanya saja memang ketika kemudian Irma dan Indah ini sama-sama memasuki usia ketika mereka sudah siap untuk masuk ke SMA, pada saat itulah orang tuanya Irma ini mulai memberikan peringatan kepada Irma untuk tidak terlalu berteman dekat lagi dengan Indah.
Irma bisa memaklumi kekhawatiran orang tuanya, karena bagaimanapun kan mereka menjadi saksi juga tentang beberapa orang yang meninggal dunia yang memiliki hubungan atau kedekatan dengan Indah dan keluarganya. Dan sebetulnya Irma sendiri sempat merasa tidak enak ketika dia harus menuruti keinginan orang tuanya, tapi bagaimanapun kan dia tidak bisa menolak. Jadi Irma ini sempat memutar otak lah gimana ya caranya kira-kira dia bisa agak menjaga jarak dengan Indah, tapi hal tersebut tidak membuat Indah ini kayak ngerasa sakit hati. Jadilah pada saat itu Irma memutuskan untuk bersekolah di SMA yang memang berbeda dengan Indah. Padahal sebelumnya mereka itu kayak udah janjian sebelum mereka lulus SMP nih, bahwa nanti mereka ketika SMA ini bakal tetap barengan. Tapi karena satu dan lain hal yang tadi, pada akhirnya ya sudahlah Irma memutuskan untuk mengalah. Ketika Irma ini tahu bahwa Indah ingin masuk ke SMA yang A, maka pada saat itu Irma memutuskan untuk masuk ke SMA yang B. Dan ketika mereka berdua sudah terpisah sekolah, ya mau nggak mau kan pada saat itu komunikasi mereka juga semakin terbatas. Mereka udah jarang ketemu satu sama lain. Tapi memang di awal-awal ketika mereka ini terpisah, menurut Irma, Indah ini masih seringlah beberapa kali menelpon Irma, menanyakan kabarnya gimana, aktivitasnya gimana. Bahkan sempat beberapa kali Indah ini mengajak Irma untuk ketemuan. Hanya saja pada saat itu ya Irma banyak mencari alasan lah supaya dia ini nggak lagi harus ketemu sama Indah. Dan barulah di tahun kedua ketika mereka sudah sama-sama SMA, pada saat itu Irma mulai merasa bahwa intensitasnya Indah untuk menghubungi Irma itu semakin berkurang. Jadi ibaratnya pada saat itu mereka sudah disibukkan dengan kegiatan mereka masing-masing. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya memang Irma ini sudah tidak lagi update tentang bagaimana kehidupannya Indah ini berlanjut. Apalagi memang pada saat itu posisinya rumahnya Irma dengan rumahnya Indah ini cukup berjauhan. Jadi ibaratnya untuk ketemu secara tidak sengaja kemungkinannya juga kecil. Dan Irma sendiri merasa bahwa pada saat itu seolah semesta juga kayak menakdirkan mereka untuk tidak bertemu sama sekali selama beberapa tahun. Dan kalian harus tetap ingat bahwa posisinya pada saat itu Irma memiliki seorang adik laki-laki bernama Kelvin ya, di mana jarak usia mereka pada saat itu hanya sekitar 2 tahunan. Dan kalian bayangkan ketika kemudian Irma ini sudah sekitar 5 tahunan tidak pernah ketemu dengan Indah, dia nggak pernah tahu gimana kehidupan Indah dan keluarganya berlangsung. Tiba-tiba saja di suatu hari ketika Kelvin ini pulang ke rumah, pada saat itu Kelvin memperkenalkan perempuan yang sedang dekat dengan dia, which is pacarnya dia gitulah ya, kepada Irma dan juga kepada ibu mereka. Dan kagetlah Irma ketika dia tahu siapa sosok perempuan yang pada saat itu dibawa oleh Kelvin ke rumah dan diakui sebagai pacarnya. Karena pada saat itu Irma melihat ada sosok Indah yang berdiri di sampingnya Kelvin. Jadi ya, pada saat itu Indah pacaran sama Kelvin. Meskipun memang posisinya usianya Indah sudah pasti lebih tua daripada Kelvin. Karena kan usianya Indah ini hampir sama dengan usianya Irma. Irma bilang di dalam ceritanya bahwa ketika dia dan juga ibu mereka ini tahu bahwa Indah kemudian menjadi pacarnya Kelvin, itu adalah sesuatu hal yang cukup sulit diterima oleh keluarga mereka. Tapi memang untuk awal-awal, baik itu Irma maupun ibunya itu kayak ngerasa segan gitu untuk mengungkapkan perasaan mereka kepada Kelvin. Karena mereka tahu yang namanya orang baru jatuh cinta kan mau diomongin kayak gimana juga pasti nggak akan masuk ke dalam telinga mereka. Dan menurut Irma pada saat itu sebenarnya yang membuat dia dan ibu mereka ini kayak ngerasa agak keberatan dengan hubungannya Kelvin dengan Indah, bukan karena masalah Indah ini lebih tua beberapa tahun dari Kelvin, melainkan karena gosip-gosip dan kabar-kabar miring yang sempat terdengar mengenai Indah dan juga keluarganya di masa lalunya mereka. Meskipun pada saat itu Irma dan ibunya sama sekali nggak tahu apakah yang jadi omongan tetangga itu adalah fakta atau hanya sekedar omong kosong belaka, tapi terlepas dari itu semua, jujur saja kematian dari orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Indah dan keluarganya selama ini cukup membuat Irma dan ibunya ini kayak ngerasa khawatir gitu kepada kondisinya Kelvin. Dan Irma bilang selama beberapa bulan berjalan, dia sama sekali tidak mau memberikan komentar apapun kepada Kelvin tentang sosoknya Indah. Meskipun mungkin beberapa kali Kelvin ini berusaha untuk bertanya gitu kan kepada Irma, kayak meminta pendapat. Ya pada saat itu Irma hanya menjawab seadanya saja. Karena sesungguhnya Kelvin sendiri tahu bahwa dulunya Indah dan Irma ini kan sempat bersahabat dekat. Tapi Irma sendiri nggak tahu apa yang pada akhirnya membuat Kelvin ini justru memilih Indah untuk menjadi pacarnya. Irma nggak pernah tahu gimana proses mereka ini bisa ketemuan sampai pada akhirnya mereka ini jadian. Tapi terlepas dari itu semua, yang paling Irma rasakan ketika kemudian dia kembali bertemu dengan Indah dalam masa-masa dia berpacaran
berpasangan dengan Kelvin adalah Irma merasa bagaimana tatapannya Indah itu sekarang sudah berbeda dengan Irma. Gak tahu kenapa Irma ini merasa setiap kali Indah ketemu dengan dia, Indah ini kayak kelihatan agak dingin dan juga sinis. Indah juga kelihatannya kayak males untuk ngomong terlalu banyak dengan Irma. Bahkan ketika misalkan Kelvin ini membawa Indah untuk main gitu ya ke rumahnya mereka, mungkin maksudnya supaya Indah ini bisa lebih kenal dekat dengan keluarganya Kelvin. Ya pada saat itu Indah sama sekali tetap tidak mau kelihatan berbaur, baik itu dengan Irma ataupun dengan ibu mereka. Dan lama-kelamaan pada saat itu Irma mulai merasa bahwa sepertinya sikap Indah ini tidak terlihat baik kalau misalkan Kelvin mau tetap mempertahankan dia sebagai seorang pacar. Jadilah pada saat itu akhirnya Irma memutuskan untuk mulai mengajak Kelvin ini bicara. Ibaratnya pada saat itu Irma ini kayak pengen memperingatkan Kelvin, Mbok ya dipikir-pikir lagi kalau misalkan dia mau tetap menjalani hubungan tersebut dengan Indah. Karena kelihatannya memang ibu mereka tidak terlalu menyukai Indah. Karena terlepas dari apapun masa lalu yang pernah terjadi di antara mereka, yang jelas pada saat itu Indah sama sekali kayak nggak ada usahanya untuk bisa disukai oleh ibunya mereka. Dan meskipun pada saat itu Irma mengaku bahwa adiknya itu adalah tipe seseorang yang mudah untuk diajak bicara, ibaratnya dia bukan tipe-tipe orang yang gampang tersinggung ketika diomongin sesuatu, tapi sesungguhnya Kelvin adalah seseorang yang cukup keras kepala. Ketika dia memiliki sebuah keputusan, akan sulit bagi orang lain untuk bisa menggoyangkan keputusan tersebut. Dan tentu saja apa yang kemudian dibicarakan oleh Irma kepada Kelvin tentang sosoknya Indah ya kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kelvin sama sekali mengabaikan semua peringatan-peringatan yang diberikan oleh Irma. Jadilah pada saat itu selama hampir 1 tahunan, akhirnya yang bisa dilakukan oleh Irma dan ibu mereka pada saat itu hanyalah ya sudah diam saja. Dari jauh mereka berdua hanya bisa memperhatikan saja bagaimana hubungannya Kelvin dan juga Indah ini berjalan. Hingga kemudian di suatu hari, Irma ingat sekali pada saat itu dia baru saja selesai sholat Isya, jadi sekitar jam 7 sampai setengah 8-an lah. Bahkan pada saat itu posisinya Irma ini sama sekali belum mencopot mukena yang sedang dia pakai. Dan pada saat itulah secara tiba-tiba Irma ini seperti mendengar ada suara kayak petasan gitu, kayak dar gitu ya, di atas genteng rumah mereka. Dan suaranya itu sangat kenceng, karena Irma itu sampai kayak agak kaget. Dan mendengar suara tersebut tentu saja Irma langsung keluar dari kamarnya. Dan kebetulan pada saat itu ada Kelvin dan juga ibu mereka yang sama-sama sedang menonton di ruangan tengah. Dan pada saat itu Irma sempat bertanya kepada ibunya dan juga kepada Kelvin, apakah mereka mendengar suara yang sama seperti suara yang sempat didengar oleh Irma. Tapi anehnya pada saat itu ibunya Irma dan juga Kelvin mengaku kalau mereka nggak dengar apa-apa. Padahal menurut Irma suara yang dia dengar tadi itu cukup keras. Tapi ya sudahlah, karena pada saat itu Irma menganggap dia tidak memiliki bukti bahwa tadi ada suara kencang yang jatuh di atas genteng rumah mereka. Pada akhirnya Irma memutuskan untuk menganggap semua hal tersebut sebagai angin lalu saja. Tapi yang jadi anehnya adalah suara tersebut kembali terdengar secara berturut-turut selama 3 hari ke depan. Dan suara tersebut selalu terdengar oleh Irma di waktu dan juga jam yang hampir bersamaan. Jadi di antara jam 7 malam sampai dengan setengah 8. Dan setiap kali Irma menanyakan hal tersebut kepada orang yang ada di rumah, gak ada satupun orang di rumah tersebut yang ikut mendengar suara tadi. Dan barulah ketika di hari keempat, ketika suara tersebut kembali terdengar, akhirnya pada saat itu ibunya Irma ini kayak ngedatengin kamarnya Irma. Dengan wajah paniknya pada saat itu ibunya Irma ini kayak bertanya kan kepada Irma, Irma kamu dengar gak tadi ada suara kenceng banget di atas genteng? Nah pada saat itulah akhirnya Irma ini ngomong sama ibunya, dengar Bu, Irma itu udah dengar suara tersebut selama 4 hari berturut-turut sama hari ini. Syukurlah kalau misalkan hari ini pada akhirnya ibu bisa dengar juga apa yang Irma dengar. Jadilah pada saat itu akhirnya ketika mereka ini sudah sama-sama selesai sholat Isya, mereka berdua ini memutuskan untuk keluar sebentar dari rumah mereka, sekedar untuk ngeliat apa sih kira-kira yang baru saja jatuh di atas genteng rumah mereka. Tapi pada saat itu mereka sama sekali tidak menemukan hal yang mencurigakan di atas genteng rumah tersebut. Jadi ya, memang satu-satunya orang yang tidak bisa mendengar suara letupan di atas genteng di rumah tersebut adalah Kelvin. Irma dan ibunya tentu saja pada saat itu nggak kepikiran yang macem-macem, karena mereka juga adalah tipe-tipe orang yang lumayan cuek dengan hal-hal yang berbau dengan mistik. Tapi selang 1 hari kemudian tiba-tiba saja Kelvin ini jatuh sakit. Dan sakitnya itu betul-betul mendadak, kayak nggak ada kelihatan tanda-tanda sebelumnya. Waktu itu Kelvin sempat diperiksa di dokter, tapi memang Kelvin ini nggak mau dirawat di rumah sakit. Jadi pada akhirnya memang Irma dan ibu
ibunya ini memutuskan untuk merawat Kelvin di rumah saja. Dan Kelvin ini kayak sering gak sadar gitu, dia kayak sering tidur, kemudian ngigo hal yang macem-macem. Jadilah pada saat itu Irma dan ibunya ini kayak sama-sama gantian untuk bisa ngerawat Kelvin. Mereka berusaha untuk gantian ngompres Kelvin, untuk mengingatkan Kelvin ini minum obat, untuk memaksa Kelvin ini supaya tetap mau makan. Tapi yang jadi anehnya pada saat itu adalah, meskipun Kelvin ini selalu nurut untuk bisa minum obat tepat waktu, kemudian dia juga selalu berusaha untuk makan gitu kan ya, meskipun sedikit-sedikit, tapi kondisinya Kelvin pada saat itu sama sekali tidak membaik. Dan Irma ingat sekali ketika Kelvin ini sakitnya sudah berjalan sekitar 3 harian, pada saat itu Kelvin sempat memanggil Irma. Tidak seperti biasanya, pada saat itu Kelvin meminta Irma untuk tetap menemani dia di dalam kamar tersebut, karena Kelvin bilang dia sedang merasa takut. Kelvin ini pengen tidur ditemani oleh Irma. Kelvin beralasan bahwa nggak tahu kenapa selama dia sakit, dia ini seperti merasa ada sesuatu yang kayak ngeliatin dia terus di dalam kamar tersebut. Tapi Kelvin nggak tahu itu apa. Bahkan ketika Kelvin ini tertidur, Kelvin ini juga beberapa kali kayak mimpi buruk, di mana seperti ada sosok yang tidak bisa dia lihat dengan jelas bagaimana rupanya, itu seperti berusaha untuk menarik Kelvin secara paksa. Dan tentu saja pada saat itu Irma merasa kasihan ya ketika melihat Kelvin menceritakan segala ketakutannya. Karena menurut Irma, dia jarang sekali melihat Kelvin ini dalam situasi yang ketakutan seperti itu. Jadilah di malam tersebut Irma memutuskan untuk menuruti keinginannya Kelvin, sekalian juga supaya Irma ini bisa mengganti kompresnya Kelvin lah secara berkala. Dan pada saat itu sekitar jam 9 malam, Kelvin ini posisinya sudah tertidur lumayan pulas. Sementara Irma ini masih belum bisa tidur, karena memang dia kebiasaan tidur setelah dini hari. Dan untuk mencari kesibukan, karena dia nggak bisa tidur, kan dia juga nggak bisa meninggalkan Kelvin sendirian di dalam kamar sesuai dengan keinginan adiknya. Jadilah pada saat itu Irma memutuskan untuk kayak sekedar beres-beresin kamarnya Kelvin. Karena kalian tahu sendirilah yang namanya kamar laki-laki, pasti ada aja sudut-sudut yang berantakan. Jadi waktu itu Irma kayak ngangkatin baju-bajunya Kelvin yang berserakan di lantai. Kemudian Irma ini juga sempat kayak ngeberesin buku-bukunya Kelvin. Hingga pada akhirnya waktu itu Irma sempat melihat ada sebuah tas lempang miliknya Kelvin yang biasanya sering dia pakai untuk kuliah. Itu nampak kayak agak terjatuh di sisi sofa yang ada di dalam kamarnya Kelvin. Jadi niatnya pada saat itu Irma ini ingin mengambil tas tersebut untuk kemudian dia gantungkan di cupstock. Tapi memang cara yang dilakukan oleh Irma ketika dia mengambil tasnya Kelvin tersebut adalah dengan cara sedikit menarik bagian dari tas tersebut. Dan pada saat itulah secara tidak sengaja Irma juga kaget ketika kemudian dari sela-sela kayak semacam kantong kecil yang ada zippernya di bagian belakang dari tas lempangnya Kelvin itu seperti mengeluarkan beberapa butir-butir tanah merah yang sudah kering. Jadi kalian bisa bayangkan di bagian belakang dari tas lempang tadi ada bagian kantong kecil yang ada zippernya. Nah, zippernya itu agak kebuka sedikit. Dan dari zipper tersebutlah kemudian serpihan kayak tanah-tanah merah tadi keluar. Dan serpihan tanah merah tersebut kayak berceceran gitu di atas lantai. Jadi pada saat itu Irma juga kayak ngerasa heran, kok bisa ada kayak serpihan tanah merah di dalam tasnya Kelvin? Buat apa? Karena kayaknya nggak mungkin kalau misalkan Kelvin secara sengaja menyimpan hal semacam itu di dalam tasnya. Dan merasa penasaran, pada akhirnya waktu itu Irma memutuskan untuk membuka keseluruhan dari kantong zipper tadi. Dan kagetlah Irma ketika pada saat itu akhirnya dia menemukan sesuatu yang aneh tersimpan di dalam kantong tas lempangnya Kelvin. Jadi pada saat itu hal yang ditemukan oleh Irma adalah kayak semacam lipatan kecil kain putih yang memang pada saat itu lipatannya udah agak berantakan. Dan di dalam lipatan kain putih tersebutlah pada akhirnya Irma ini kayak menemukan banyak sekali tanah merah yang sudah kering yang dicampur dengan irisan bunga-bunga berbagai rupa. Dan tentu saja ketika dia menemukan hal semacam itu, Irma ini kayak ngerasa bingung juga, itu apa? Apalagi ketika setelah diperhatikan dengan seksama ya, ketika Irma ini membuka semakin lebar lipatan kain putih tadi, pada saat itulah kemudian Irma menemukan seperti ada tulisan kecil dengan huruf yang tidak bisa dibaca oleh Irma, dan tulisan tersebut terlihat seperti sebuah mantra. Dan di bagian bawah dari tulisan mantra tersebut juga ada nama lengkapnya Kelvin beserta dengan BIN-nya juga. Dan kalian harus ingat bahwa tulisan yang dibaca oleh Irma pada saat itu sangatlah kecil, karena memang lipatan kain yang ditemukan dia di dalam tasnya Kelvin itu ukurannya juga kecil. Dan gak tahu kenapa ketika kemudian Irma sudah memperhatikan segala sesuatunya di dalam kain lipatan tadi, tiba-tiba saja pada saat itu Irma ini kayak kepikiran, kayaknya tanah merah yang ada di dalam lipatan kain tersebut adalah tanah kuburan. Karena
teksturnya memang mirip dari warna maupun kayak dari kering-keringnya. Irma menyadari bahwa sepertinya ada seseorang yang memang ingin bertindak buruk kepada Kelvin secara tidak langsung. Dan karena merasa panik sekaligus takut, pada akhirnya waktu itu Irma kayak berteriak dengan sangat kencang. Bahkan pada saat itu Kelvin sampai terbangun dari tidurnya dan sempat bertanya kepada Irma, "Ada apa, Mbak? Ada apa?" Hanya saja pada saat itu Irma nggak sempat menjawab karena dia langsung lari keluar dari dalam kamarnya Kelvin sambil membawa tasnya Kelvin yang berisi lipatan kecil kain putih tadi. Pada saat itu memang Irma ini berniat ingin menunjukkan apa yang dia temukan kepada ibu mereka. Dan Irma bilang ketika dia menemui ibunya, dia menceritakan segala sesuatu yang dia temukan, kemudian dia menunjukkan barang tersebut secara langsung kepada ibu mereka. Pada saat itulah mereka berdua ini kayak semacam berdiskusi. Tentu saja pada saat itu mereka bertanya-tanya, siapa yang meletakkan barang semacam itu di dalam tasnya Kelvin. Karena kalau misalkan Kelvin sendiri yang melakukannya kayaknya nggak mungkin. Dan pada saat itu mereka juga bertanya-tanya, apakah sakitnya Kelvin selama beberapa hari ini ada hubungannya dengan keberadaan benda tersebut. Tapi di keesokan harinya, sekitar jam 8 pagi, posisinya pada saat itu Irma ini kayak lagi beberes rumah. Tiba-tiba saja pada saat itu Irma mendengar Kelvin ini berteriak sangat kencang dari dalam kamarnya. Dan dengan sangat panik, akhirnya Irma ini berlari menuju ke dalam kamarnya Kelvin. Dan pada saat itulah akhirnya Irma melihat bagaimana seluruh selimut dan bed covernya Kelvin itu posisinya udah merah. Karena waktu itu Kelvin itu berteriak sambil memuntahkan darah. Dan darah yang keluar dari mulutnya Kelvin itu warnanya udah bukan merah lagi, tapi udah kayak kehitaman. Pada saat itu Irma kembali histeris, dia langsung berlari ke kamar ibunya untuk memberitahukan kondisinya Kelvin. Dan mau tidak mau akhirnya pada hari itu Kelvin langsung dibawa ke rumah sakit. Dan perlu kalian tahu bahwa ketika kemudian Kelvin ini dibawa ke rumah sakit, posisinya kondisi Kelvin sudah betul-betul drop. Bahkan ketika dia masuk ke dalam ICU, dia sudah tidak sadarkan diri. Irma bahkan bilang di dalam ceritanya bahwa di hari tersebut dia sempat merasa sangat takut kehilangan Kelvin. Karena ketika mereka ini berangkat untuk mengantarkan Kelvin ke rumah sakit, posisinya pada saat itu Kelvin ini wajahnya sudah sangat pucat dan badannya itu udah dingin. Tapi berdasarkan apa yang sudah mereka temukan semalam di dalam tasnya Kelvin, pada akhirnya waktu itu ibunya mereka ini memutuskan untuk memanggil bantuan lain selain bantuan medis. Dan setelah membicarakan hal tersebut kepada pihak keluarga dari ibunya Kelvin, kemudian beliau juga mendapatkan beberapa rekomendasi ustadz-ustadz yang sekiranya mungkin bisa membantu kondisinya Kelvin. Pada akhirnya waktu itu ibunya mereka memutuskan untuk memanggil salah seorang ustadz datang ke rumah sakit supaya secara langsung beliau ini bisa melihat kondisinya Kelvin. Dan kata Irma, ketika kemudian ustadz tersebut datang kan untuk melihat Kelvin, posisinya pada saat itu nafasnya Kelvin itu udah kayak setengah-setengah gitu. Dan bagian matanya Kelvin itu udah kayak naik ke atas, kayak yang kelihatan itu cuman putihnya saja. Irma dan ibunya kemudian memberikan waktu kepada sang ustadz kayak sekedar baca-baca doa gitulah ya, sambil membejamkan mata. Mereka juga nggak tahu ustadz tersebut melakukan hal apa, hingga pada akhirnya berselang sekitar 10 menit kemudian, ustadz itu bilang kepada ibu mereka bahwa sepertinya sakit yang diderita oleh Kelvin ini bukan sesuatu yang murni secara medis saja. Dan tentu saja pada saat itu Irma dan ibunya ini merasa kaget. Dugaan yang paling menakutkan bagi mereka pada akhirnya hampir mendekati kenyataan. Jadilah pada saat itu akhirnya Irma ini menceritakan segala sesuatunya kepada Ustadz mengenai benda-benda yang dia temui di dalam tasnya Kelvin. Dan saat itulah Ustadz tersebut semakin merasa yakin bahwa sepertinya keadaan Kelvin pada saat itu adalah sesuatu yang memang disengaja oleh seseorang. Tapi sesuatu yang dikirimkan kepada Kelvin itu rupanya bukan berbentuk telu, santet, atau semacamnya, melainkan hanya sekedar sebuah niat untuk mengambil Kelvin, entah untuk dijadikan apa. Dan setelah bicara beberapa saat, pada akhirnya waktu itu Pak Ustadz meminta agar Irma dan juga ibunya menguburkan barang aneh yang sempat mereka temukan di dalam tasnya Kelvin dalam posisi menghadap kiblat. Dan Pak Ustadz ini meminta agar ibunya Kelvin untuk bisa membacakan nama lengkapnya Kelvin beserta juga BIN-nya ketika menguburkan benda tersebut di tanah. Jadi cepat-cepatlah pada saat itu Irma dan ibunya melakukan hal tersebut. Terlepas pada saat itu sebenarnya mereka juga tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistik semacam itu. Tapi ajaibnya atas izin Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ketika barang tersebut sudah dikuburkan, kemudian Irma dan juga ibu mereka ini sama-sama melantunkan doa semalaman penuh sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Pak Ustadz. Pada akhirnya di keesokan harinya kondisi Kelvin ini sudah membaik seperti sedia kala. Jadi betul-betul cepat
cepet gitu perkembangannya. Bahkan menjelang siang, Kelvin ini posisinya sudah bisa diajak ngobrol, udah bisa bercanda, makannya juga udah mulai banyak. Dan Irma ingat sekali dalam situasi seperti itu, dia dan ibunya ini kayak sama-sama sempat menangis karena rasa haru. Karena sebelumnya mereka ini udah membayangkan hal terburuk akan terjadi kepada Kelvin. Dan mereka betul-betul bersyukur bahwa di hari itu mereka masih bisa melihat Kelvin ini kembali sehat. Setidaknya terhindar dari mara bahaya. Dan kalau kalian mengira bahwa cerita ini sudah selesai sampai di sana saja, kalian salah. Karena ceritanya ini masih panjang. Irma bilang di dalam ceritanya bahwa ketika Kelvin sedang menjalani masa-masa di mana dia sakit, dari dia dirawat di rumah sampai kemudian dia kritis dibawa ke rumah sakit, Irma dan ibunya ini sama sekali tidak melihat keberadaannya Indah untuk datang atau sekedar menjenguk Kelvin lah di rumah sakit. Awalnya Irma ini kayak males menanyakan hal tersebut kepada Kelvin karena takutnya Kelvin ini kayak ngerasa tersinggung. Tapi lama-kelamaan ketika kemudian Kelvin ini sudah pulang ke rumah, Irma ini kan kayak ngerasa penasaran ya. Karena rasanya kok kayak nggak mungkin kalau misalkan pacar kita sendiri sakit, kita sama sekali nggak ngejenguk. Jadilah pada saat itu di suatu hari ketika kondisinya Kelvin ini sudah betul-betul kembali seperti sedia kala, Irma ini memberanikan diri untuk bertanya kepada Kelvin, kok Indah nggak kelihatan sih selama kamu sakit? Kamu ngasih tahu dia atau enggak ketika kamu sakit? Nah, pada saat itulah Kelvin ini menjawab, ngasih tahu kok. Bahkan ketika hari pertama Kelvin ini sedang demam, Kelvin bilang dia sudah sempat menelpon Indah dan bilang kalau dia nggak enak badan. Hanya saja pada saat itu Indah cuma bilang ya udah istirahat aja. Dan memang setelahnya Kelvin mengaku dia kayak udah nggak punya waktu, kayak udah nggak punya tenaga lagi, udah nggak kepikiran lagi lah untuk menghubungi Indah. Sampai pada akhirnya dia masuk rumah sakit. Tapi meskipun begitu, Kelvin ini masih berusaha untuk melindungi Indah lah di depannya Irma. Pada saat itu Kelvin bilang kepada Irma, mungkin Indah lagi sibuk, makanya dia nggak bisa datang jenguk saya. Nggak usah kepikiran yang macem-macem, Mbak. Tapi terlepas dari itu semua, yang paling membuat Irma merasa kaget adalah karena tiba-tiba saja Kelvin ini kayak mengeluarkan sebuah kalimat yang seolah kesannya menyindir Irma dan juga ibu mereka. Jadi kurang lebihnya pada saat itu Kelvin itu kayak bilang, Indah itu nggak pernah betah kalau misalkan saya ajak main ke rumah. Karena Mbak sama ibu itu kayak selalu bersikap dingin kepada Irma. Kalian berdua itu kelihatan banget kalau nggak suka sama Indah. Dan pada saat itu Irma ngerasa bingung dong. Maksudnya kayak selama ini dia dan ibu mereka ini selalu berusaha untuk bisa menyambut Indah dengan baik ketika dia ini datang ke rumah. Jadi pada saat itu Irma ini di dalam hatinya kayak bertanya-tanya, apakah selama ini Indah selalu ngadu tentang hal tersebut kepada Kelvin? Sampai pada akhirnya Kelvin ini berani nyindir hal tersebut kepada Irma dan juga kepada ibu mereka. Dan karena pada saat itu Irma berpikir ya udahlah, karena udah terlanjur membicarakan tentang sosok Indah dalam topik pembicaraan dia dengan Kelvin pada saat itu, akhirnya pada saat itu Irma memutuskan untuk kembali memperingatkan Kelvin tentang hubungannya dengan Indah. Irma nggak tahu apakah pada saat itu Kelvin sudah lupa atau tidak dengan gosip-gosip yang dulu beberapa tahun yang lalu sempat beredar di kalangan masyarakat sekitar rumah mereka tentang apa yang dilakukan oleh Indah dan juga keluarganya. Irma kembali mengingatkan hal tersebut kepada Kelvin. Karena pada saat itu Irma ini kepengen Kelvin ini bisa ya berhati-hatilah gitu intinya. Tapi respon yang ditunjukkan oleh Kelvin pada saat itu di luar dugaannya Irma. Kelvin ini kayak kelihatan marah, bahkan pada saat itu dengan kata-kata yang lumayan tajam dan kasar, Kelvin ini kayak memperingatkan Irma supaya Irma ini jangan memfitnah Indah. Karena Indah itu adalah orang yang baik. Indah dan keluarganya nggak mungkin seperti itu. Dan jujur saja, kalimat-kalimat yang dipilih oleh Kelvin ketika dia memarahi Irma waktu itu cukup membuat Irma kayak agak ngerasa sakit hati. Dan singkat cerita, semenjak pembicaraan tersebut, hubungan antara Irma dan juga Kelvin ini mulai berjalan tidak enak. Jadi mereka ini kayak udah sama-sama saling cuek satu sama lain. Meskipun pada saat itu sebenarnya jauh di dalam hatinya Irma, dia mulai merasa curiga gitu ya dengan keterkaitannya Indah dengan apa yang terjadi kepada Kelvin. Tapi pada saat itu Irma memutuskan untuk nggak mau ambil pusing, karena Kelvin juga nggak bisa diomongin. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Irma pada saat itu adalah diam-diam mendoakan adiknya, supaya dimanapun adiknya berada, dia ini selalu berada di dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang dalam masa-masa tersebut, Irma sendiri menyaksikan bagaimana hubungan asmara yang terjalin antara Kelvin dan juga Indah tetap berjalan seperti biasa. Bahkan mereka ini cenderung terlihat lebih dekat, karena Kelvin
ini semakin sering untuk membawa Indah datang ke rumah mereka. Tapi yang jadi anehnya adalah bagi Irma ya, meskipun pada saat itu Indah semakin sering dibawa untuk main ke rumah mereka, Indah ini sama sekali kayak nggak ada usaha untuk bisa mendekatkan diri dia kepada ibu mereka lah minimal, nggak usah sama Irma. Itulah yang membuat Irma itu kayak ngerasa semakin nggak suka dengan keberadaannya Indah. Dan barulah berjarak sekitar 3 bulan kemudian terjadi sesuatu yang mungkin tidak pernah ada di dalam bayangannya Irma sebelumnya. Jadi sebagai informasi saja ya, bahwa di masa-masa tersebut, Kelvin ini sedang mulai berusaha untuk merintis usahanya barengan sama temennya. Jadi mereka itu kayak merger. Hanya saja memang tempat di mana usahanya Kelvin dan temannya itu berada, itu ada di kota besar. Dan setiap kali Kelvin ini ingin nengok ke tempat tersebut, Kelvin ini harus menempuh perjalanan dengan menyetir mobil kurang lebih sekitar 5 jam. Jadi memang lumayan jauh. Dan biasanya Kelvin memang memilih waktu ketika weekend untuk datang ke tempat usahanya. Karena memang kalau di hari-hari biasa, dia kan masih harus berkuliah. Dan memang biasanya Kelvin akan selalu memulai perjalanannya itu sekitar jam 4 sore, supaya nantinya ketika dia sampai di kota tempat di mana usahanya berada, itu nggak terlalu malam. Dan hal tersebut kembali dilakukan karena biasanya kalau misalkan di waktu pagi sampai dengan siang, Kelvin ini masih kayak banyak aktivitas gitu di tempat di mana mereka ini tinggal. Dan Irma bilang meskipun pada saat itu hubungan dia dan juga adiknya ini sudah berjalan tidak terlalu baik lagi kan, karena mereka sering bertengkar gara-gara Indah, tapi sebetulnya secara diam-diam Irma ini selalu memperhatikan perkembangannya Kelvin. Dia selalu mensupport Kelvin. Dan kalian tahu nggak, setiap kali Kelvin ini ingin menempuh perjalanan jauh kan untuk nengok tempat usahanya, pada saat itu hampir di setiap kepergiannya Kelvin, Irma ini akan selalu menyediakan kayak semacam bekal gitu untuk dibawa oleh Kelvin supaya dia nggak ngerasa kelaparan ketika di tengah jalan. Dan pada saat itu Irma juga kayak membawakan semacam termos kecil gitu loh, yang isinya adalah kopi panas. Jadi semisal Kelvin ini sempat merasa ngantuk kan ketika menyetir, Kelvin bisa meminum kopi tersebut. Dan ketika menyiapkan itu semua, Irma ini sama sekali nggak pernah ngomong sepatah kata pun kepada Kelvin. Dia hanya sekedar membuat, kemudian dia langsung meletakkan rantang bekal tersebut dengan termos kopinya itu di dalam mobilnya Kelvin. Dan biasanya Kelvin juga akan tahu kalau misalkan Irma sudah meletakkan barang-barang tersebut di dalam mobilnya. Dan meskipun pada saat itu Kelvin memang secara tidak langsung tidak pernah mengucapkan kata terima kasih kepada Irma atas apa yang dia lakukan setiap kali Kelvin ini melakukan perjalanan, tapi Irma bilang dia tahu kalau sebetulnya Kelvin menyukai apa yang dilakukan oleh Irma. Hanya saja mungkin sebagai anak laki-laki, Kelvin kayak ngerasa terlalu gengsi untuk bisa minta maaf kepada kakak perempuannya, untuk bisa berterima kasih gitu kan kepada kakak perempuannya. Irma sudah merasa cukup senang ketika Kelvin ini pulang ke rumah dengan kotak bekalnya yang sudah kosong gitu kan, dengan termos kopinya yang juga sudah tidak ada isinya. Artinya kan Kelvin menikmati itu semua. Jadi bisa dibilang pada saat itu hubungannya Irma dan Kelvin ini kayak benci-benci tapi sayang. Hingga tibalah satu hari yang mungkin bagi Irma itu merupakan hari yang tidak akan pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya. Apa yang terjadi di hari tersebut? Jadi kronologinya begini. Anggaplah hal tersebut terjadi di hari Sabtu, di mana di hari tersebut memang seperti biasa Kelvin akan melakukan perjalanan untuk pergi ke tempat usahanya. Tapi memang khusus di hari tersebut Kelvin ini berangkatnya agak telat. Jadi kalau biasanya dia berangkat sekitar jam 3 sampai jam 4 sore, pada saat itu dia berangkat sekitar jam 5. Karena di siang harinya Kelvin ini sempat ketiduran. Tapi karena pada saat itu Irma juga sudah hafal dengan jadwalnya Kelvin kan, meskipun Kelvin ini berangkatnya kesorean, tapi Irma ini tetap menyediakan bekal seperti biasa. Dia membawakan makanan untuk Kelvin dan juga termos berisi kopi, dan dia langsung meletakkan itu semua di dalam mobilnya Kelvin. Tapi ada satu momen yang mungkin akan menjadi kenangan terindah bagi Irma, di mana ketika kemudian Kelvin ini sudah siap-siap untuk berangkat, mobilnya sudah selesai dipanaskan. Pada saat itu Kelvin memanggil Irma dan juga ibunya untuk mengantarkan dia sampai ke depan rumah. Dan kalian bayangkan pada saat itu Kelvin yang sama sekali sebelumnya nggak pernah pamitan setiap dia pergi kemana-mana, di hari tersebut tiba-tiba saja dia tuh kayak saliman sama mbaknya sama ibunya. Jadi saat itu Irma agak kaget kan, kok tumbenan Kelvin seperti ini. Tapi terlepas dari itu semua, sebetulnya Irma yang ngerasa seneng juga, setidaknya pada saat
saat itu Irma menganggap bahwa mungkin Kelvin sudah bisa berubah menjadi lebih baik sikapnya. Dan sebelum pergi, pada saat itu terakhir Kelvin sempat bilang kepada Irma dan ibunya bahwa mungkin dia akan menginap dan baru akan pulang 1 hari setelahnya. Dan selepas kepergian Kelvin, pada saat itu Irma bilang, nggak tahu kenapa kok perasaannya nggak enak aja. Dia tuh kayak selalu kepikiran dengan Kelvin. Dia juga kayak selalu bertanya-tanya, kenapa tuh anak ya tiba-tiba tadi saliman sama saya, saliman sama ibu, padahal biasanya dia ini cuek, dia mau nginep mau enggak, biasanya dia nggak pernah ngomong. Jadi yang dirasakan oleh Irma pada waktu itu kayak tiba-tiba ngerasa kangen aja gitu sama Kelvin. Hanya saja pada saat itu memang Irma ini kayak masih terlalu ngerasa gengsi untuk nelfon Kelvin duluan, sekedar untuk nanya Kelvin sudah sampai mana. Apalagi setelah berjam-jam berlalu, pada saat itu Irma ini yakin kalau sepertinya Kelvin ini ya udah sampai juga ke kota tempat di mana usahanya berada. Karena waktu itu jarak dari kepergiannya Kelvin sampai ketika Irma ini nggak bisa tidur itu udah lebih dari 5 jam. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, Kelvin ini terbiasa untuk tidak pernah memberikan kabar kepada orang rumah ketika dia sedang pergi atau sudah sampai. Jadi ketika sudah berjam-jam berlalu, Kelvin sama sekali tidak memberikan kabar apapun kepada Irma, ya Irma ini rasanya udah kayak biasa aja. Dia udah nggak kepikiran yang macem-macem. Tapi yang jadi anehnya adalah di malam tersebut Irma betul-betul nggak bisa tidur. Kayak ada rasa ngeganjel gitu di dalam hatinya setiap kali dia keinget sama Kelvin. Dan saking dia ngerasa kangennya sama Kelvin pada saat itu, akhirnya Irma ini memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya Kelvin. Dan kalian bayangkan kalau pada saat itu Irma sudah sempat menghabiskan waktu beberapa menit untuk memperhatikan foto-foto yang terpajang di dinding kamarnya Kelvin. Jadi pada saat itu Irma sudah sempat senyum-senyum sendiri sambil mengingat memori-memori mereka lah di masa lalu. Dan pada saat itulah secara tiba-tiba saja Irma ini dikejutkan dengan suara bingkai foto yang terjatuh ke atas lantai. Perang! Pecah semua. Dan ketika Irma ini menoleh ke arah bingkai foto yang jatuh tadi, pada saat itulah Irma menyadari bahwa foto yang jatuh tersebut adalah fotonya Kelvin. Dan Irma bilang ketika dia melihat bagaimana kaca dari bingkai foto tersebut sudah berserakan di atas lantai, sebetulnya perasaan dia sudah mulai tidak enak. Tapi pada saat itu Irma berusaha untuk tidak menggubris semua prasangka-prasangka buruk di dalam hatinya. Dan pada saat itu Irma memutuskan untuk berjalan ke arah bingkai foto yang pecah tadi dengan maksud untuk mengambil fotonya Kelvin yang pada saat itu tergeletak. Jadi kalian bayangkan kalau misalkan ada bingkai foto yang jatuh terus pecah, otomatis kan fotonya lepas gitu ya. Tapi yang mengejutkan Irma pada saat itu adalah ketika tangannya sudah hampir sampai untuk mengambil fotonya Kelvin, tiba-tiba saja nggak tahu asalnya dari mana, fotonya Kelvin itu terbakar oleh api. Jadi apinya tuh kayak tiba-tiba muncul begitu saja di fotonya Kelvin dan membakar foto tersebut sampai hanya menyisakan sedikit bagian ujungnya doang dari foto tersebut yang bisa diambil oleh Irma. Dan tentu saja kejadian tersebut betul-betul tidak bisa masuk ke dalam logikanya Irma. Apa yang terjadi? Kok bisa begini? Dari mana apinya datang? Dan memikirkan semua hal tersebut, Irma sempat meneteskan air mata sambil memegang sisa dari fotonya Kelvin yang terbakar. Tapi tidak lama kemudian, tiba-tiba saja Irma ini mendengar suara dering ponselnya itu berbunyi dari arah kamar. Jadilah pada saat itu Irma memutuskan untuk meninggalkan kamarnya Kelvin sambil tetap membawa ujung fotonya Kelvin yang tersisa. Pada saat itu Irma berpikir bahwa nanti sajalah dia membersihkan sisa-sisa bingkai foto yang ada di dalam kamar tersebut. Karena dia takutnya yang menghubungi dia pada saat itu adalah Kelvin, yang mungkin saja ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Dan nyatanya memang benar ketika kemudian Irma masuk ke dalam kamarnya untuk mengangkat sambungan telepon yang dia dengar tadi melalui ponselnya, pada saat itu suaranya Kelvin lah yang terdengar. Dan Irma sempat merasa kaget juga karena ketika Kelvin ini sedang menghubungi dia, posisinya pada saat itu Kelvin ini sama sekali belum sampai di kota yang dia tuju. Padahal 5 jam itu sudah berlalu. Jadi bertanyalah Irma kepada Kelvin, kok kamu belum sampai? Kamu dari mana aja? Nah, pada saat itulah akhirnya dengan suara yang agak panik, tapi kayak berusaha untuk terdengar tenang, Kelvin ini menceritakan segala sesuatunya kepada Irma. Jadi kurang lebihnya Kelvin itu bercerita kepada Irma bahwa awalnya dia ini melakukan perjalanan seperti biasa. Tapi berselang sekitar 2 jam kemudian, tiba-tiba saja ada salah seorang teman namanya Kelvin yang udah lama banget gak pernah ketemu sama Kelvin karena dia tinggal di luar negeri. Nah, temannya tersebutlah yang
kemudian menelpon Kelvin dan bilang sama Kelvin kalau dia ini lagi pulang ke rumah dan dia kepengen ketemu sama Kelvin karena jarang-jarang nih dia balik dari luar negeri. Dan yang harus kalian tahu bahwa rumah dari teman lamanya Kelvin itu jaraknya tidak terlalu jauh dari wilayah tempat di mana rumahnya Kelvin ini berada. Jadi semisal pada saat itu Kelvin ingin menuruti permintaan temannya tersebut untuk bertemu, otomatis Kelvin ini harus putar balik ke daerah di mana rumah dia berada sebelumnya. Dan sebenarnya pada saat itu Kelvin sudah sempat menjelaskan kepada teman lamanya tersebut bahwa dia sudah dalam perjalanan ke kota A dan perjalanan yang dia tempuh itu udah hampir separuh perjalanan gitu. Maksudnya kayak sayang banget kalau sampai harus putar balik. Hanya saja nggak tahu gimana ceritanya lah pada saat itu temannya Kelvin ini sampai berhasil membujuk Kelvin supaya Kelvin ini udah nggak apa-apa lah, putar balik aja sebentar, kita main, kita ngobrol sebentar. Nanti setelahnya kan kamu bisa pergi lagi. Karena jarang-jarang saya ada di sini. Kita kan udah bertahun-tahun nggak pernah ketemu. Dan mungkin karena pada saat itu ya Kelvin juga mempertimbangkan segala sesuatunya, dia mungkin kangen gitulah ya sama temennya. Pada akhirnya secara nekat Kelvin ini ya udah memutuskan untuk putar balik. Dia kembali ke area di mana teman lamanya itu tinggal. Dan Kelvin melakukan hal tersebut sama sekali tidak mengabari keluarganya karena dia takut dimarahi oleh mbaknya atau oleh ibunya. Dan awalnya rencana yang hanya ngobrol-ngobrol sebentar tersebut, namanya ketika sedang ketemu sama temen kan, pada akhirnya membengkaklah waktunya menjadi beberapa jam. Barulah sekitar jam 9 malam, pada saat itu akhirnya Kelvin ini berpamitan kepada teman lamanya untuk kembali melanjutkan perjalanan. Karena saat itu sudah terlalu malam. Dan Kelvin itu betul-betul harus sampai di tempat usahanya itu karena ada urusan penting yang harus dia lakukan di sana. Jadilah pada saat itu bisa dibilang Kelvin ini kembali mengulangi perjalanannya dari awal. Dari rumah teman lamanya tersebut, dia kembali melanjutkan perjalanan. Dan posisinya pada saat itu Irma dan ibunya sama sekali nggak tahu kalau di jam 9 tersebut Kelvin ini sama sekali belum sampai di kota yang dia tuju. Tapi kemudian Kelvin ini bilang kepada Irma di dalam sambungan telepon tadi ya, gak tahu kenapa ketika kemudian dia melakukan perjalanan itu lagi, tiba-tiba saja Kelvin ini kayak ngerasa ngantuk banget, gak kayak sebelumnya. Dan ngantuknya itu kayak gak bisa diilangin. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 jam, pada akhirnya waktu itu Kelvin memutuskan untuk istirahat sebentar di salah satu pom bensin yang dia temukan. Tujuan Kelvin pada saat itu adalah selain untuk isi bensin, Kelvin ini kayak pengen nyari warung kaki lima lah di sekitar pom bensin tersebut supaya dia bisa ngopi, dia bisa ngerasa nggak ngantuk lagi. Dan pada saat itu Kelvin juga bilang kepada Irma, alasan dia mencari kopi yang lain adalah karena pada saat itu kopi yang sempat diletakkan oleh Irma di dalam termos yang ada di mobilnya Kelvin itu udah habis duluan ketika perjalanan pertama dia sebelum dia putar balik ke rumah temennya. Jadi memang situasinya pada saat itu udah nggak ada kopi sama sekali di dalam mobil tersebut. Dan memang ketika kemudian Kelvin ini berhenti di pom bensin, dia selesai mengisi bensin mobilnya, dia menemukan warung yang tidak jauh dari pom bensin tersebut, Kelvin ini sempat memutuskan untuk istirahat di warung itu kurang lebih sekitar 10 menit. Dia minum kopi, dia kayak makan gorengan gitu kan, gimana caranya supaya matanya tuh nggak ngantuk lagi. Tapi nggak tahu kenapa, Kelvin ini bilang kepada Irma melalui sambungan teleponnya, waktu itu saya ngerasa betul-betul ngantuk, mata saya tuh kayak nggak bisa dibuka lagi. Rasanya kayak males banget untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sekali lagi karena memang pada saat itu posisinya Kelvin ini harus hadir di tempat dia berusaha dengan temannya. Jadi mau nggak mau ya waktu itu Kelvin harus bisa memaksakan dirinya kan. Jadilah pada saat itu Kelvin memutuskan untuk pergi ke kamar mandi sebentar. Pada saat itu dia kayak nyuci mukanya dengan harapan supaya rasa segar air tadi bisa sedikit menghilangkan rasa kantuknya. Dan ketika selesai mencuci mukanya di dalam kamar mandi, pada saat itu akhirnya Kelvin ini memutuskan untuk kayak duduk-duduk sebentar di area semacam trotoar yang biasanya sering kita lihat di bagian pinggir dari pom bensin ya. Nah, waktu itu Kelvin sengaja memarkirkan mobilnya persis di depan posisi di mana dia duduk. Dan karena pada saat itu Kelvin bukanlah seorang perokok, jadi memang waktu yang dihabiskan oleh Kelvin untuk menghilangkan rasa kantuknya itu kayak hanya sekedar bengong-bengong doang sambil memperhatikan lalu lintas mobil yang lewat gitu di depannya dia. Tapi tiba-tiba saja pada saat itu ada seorang wanita yang usianya sudah lumayan tua dengan penampilan yang lumayan agak lusuh.
rambutnya itu kayak sebagian sudah putih, kemudian kayak dicepol tapi agak berantakan, itu duduk di sebelahnya Calvin. Dan Calvin sendiri kayak nggak menyadari dari mana wanita tua tersebut berasal. Karena mungkin pada saat itu Calvin juga tidak terlalu fokus dengan apa yang ada di sekitarnya. Dan ketika Calvin merasa seperti ada orang lain yang duduk di sebelahnya, pada saat itu otomatis secara spontan, Calvin ini kan menoleh ke arah wanita tua tadi. Dan pada saat itu Calvin sama sekali belum sempat menyapa wanita tua itu, belum sempat bertanya, pokoknya belum sempat berkata apa-apalah. Tapi tiba-tiba saja pada saat itu Calvin melihat bagaimana ekspresi wajah dari wanita tua tersebut seperti kelihatan sangat ketakutan sambil memandang ke arah jok sebelah kursi kemudi dari mobilnya Calvin. Karena kan pada saat itu posisinya mobil Calvin ini terparkir di depannya mereka. Lagi-lagi Calvin belum sempat bertanya apa-apa, tiba-tiba saja wanita tua tersebut bilang sesuatu kepada Calvin. "Nak, jangan lanjutkan perjalanan malam ini. Kamu pulang saja. Atau minimal istirahat saja di sini sampai besok pagi." Dan mendengar ucapan dari wanita tua tersebut, tentu saja Calvin bertanya dong, "Emang kenapa, Bu?" Nah, pada saat itulah wanita tua tersebut bilang kepada Calvin, "Ada sosok gelap dan jahat yang duduk di sebelah kamu, di samping kursi kemudi. Dia jahat, Nak. Dia ingin mencelakai kamu." Dan mendengar penjelasan yang diberikan oleh wanita tua tersebut, Calvin ini sempat bilang kepada Irma melalui sambungan teleponnya bahwa ketika hal tersebut terjadi, Calvin ini sempat agak ngerasa takut juga. Karena wanita tua tersebut ngomongnya tuh kayak betul-betul dengan ekspresi yang sungguh-sungguh. Bahkan pada saat itu Calvin sempat kayak celingak-celinguk sendiri gitu, melihat ke arah mobilnya. Tapi waktu itu Calvin merasa yakin bahwa nggak ada siapapun kok di dalam mobilnya itu. Calvin lalu menjelaskan lagi kepada wanita tua tadi, "Tapi saya cuma sendirian, Bu. Nggak ada orang lain yang ikut sama saya." Dan dengan cepat wanita tua tersebut bilang kepada Calvin, "Yang ikut sama kamu bukan orang, tapi dia sesuatu yang jahat. Dia ingin mencelakai kamu." Dan Irma bilang ketika Calvin menelpon dia untuk menceritakan pengalaman dia waktu itu, Calvin sempat bilang kepada Irma bahwa ekspresi yang ditunjukkan oleh wanita tua tersebut ketika dia berusaha membujuk Calvin untuk tidak melanjutkan perjalanan, sebetulnya sudah sempat membuat Calvin ini kayak ngerasa percaya dengan hal tersebut. Calvin ini kayak udah agak ragu nih untuk melanjutkan perjalanannya di malam tersebut. Karena Calvin bilang kepada Irma ketika bicara, wanita tua itu kayak hampir nangis. Dia kayak betul-betul mengkhawatirkan keadaannya Calvin kalau misalkan Calvin tetap bersikeras melanjutkan perjalanan. Apalagi pada saat itu Calvin juga kayak ngerasa bawaan badannya itu kayak nggak enak aja. Tapi keputusan Calvin pada saat itu akhirnya berubah ketika kemudian ada seorang kayak semacam penyapu jalanan gitulah ya, yang lewat di depannya Calvin dan juga wanita tua tadi. Jadi kurang lebihnya mungkin pada saat itu secara diam-diam penyapu jalanan tadi kayak sempat mendengarkan pembicaraan yang terjadi antara Calvin dan juga wanita tua tadi. Dan ketika sudah sampai di depannya Calvin sambil kayak nyapu-nyapuin jalanan, penyapu jalanan tersebut pada akhirnya bilang gini nih sama Calvin, "Mas, gak usah didengerin. Dia mah orang gila di sini, suka ngomong yang macem-macem." Dan pada saat penyapu jalanan tersebut bilang seperti itu, wanita tua tadi itu kayak nggak ada perlawanan. Jadi dia kayak nggak berusaha untuk membela dirinya. Jadilah pada saat itu Calvin sempat berpikir bahwa sepertinya betul kalau wanita tua yang sedang duduk di sebelahnya tadi itu adalah seseorang yang kurang waras. Nah, pada saat itulah kemudian Calvin ini memutuskan untuk mencari titik yang aman dan nyaman bagi dia untuk bisa menghubungi Irma, kemudian menyampaikan segala sesuatu yang terjadi pada dirinya Calvin di malam itu. Dan Calvin bilang kepada Irma bahwa awalnya nih Calvin ini berusaha untuk menghubungi ponsel ibunya, tapi nggak diangkat. Kemungkinan karena memang pada saat itu ibu mereka ini sudah tertidur. Dari itulah kemudian Calvin ini memutuskan untuk menghubungi nomornya Irma dan ternyata diangkat. Calvin sendiri mengaku bahwa dia harus menceritakan semua hal tersebut kepada siapapun itulah yang kemudian mengangkat teleponnya karena dia merasa apa yang dia alami waktu itu adalah sesuatu yang ganjil. Calvin juga kayak ngerasa ada keraguan di dalam hatinya. Dia kayak pengen minta pendapat sama orang yang sekiranya bisa dia dengarkan. Apakah dia harus melanjutkan perjalanan atau tidak? Dan ketika Irma sudah selesai mendengarkan keseluruhan ceritanya Calvin, pada saat itu Irma tahu bahwa sepertinya Calvin ini kayak ngerasa agak takut untuk berada sendirian di dalam mobilnya setelah dia mendengarkan ucapan dari wanita tua tadi. Percaya atau tidak percaya, tapi Irma kayak ngerasa bahwa memang belakangan ini sesuatu yang aneh selalu mengikuti Calvin. Pada saat itu Irma bilang kepada Calvin, "Calvin, kamu mau nggak Mbak jemput? Kamu kasih tahu Mbak, kamu ada di mana, nanti dari titik itu Mbak akan nganterin kamu ke kota tempat usaha kamu berada."
Setelah kamu sampai di sana, kamu bisa istirahat, nanti Mbak langsung pulang. Ibaratnya kalau masalah mobilnya Kelvin nanti dikemanakan, mungkin bisalah nanti dititipkan saja di rest area. Tapi pada saat itu Kelvin langsung menolak. Alasannya adalah karena pada saat itu Kelvin nggak mau merepotkan Mbaknya. Dia kasihan gitu kalau misalkan Mbaknya itu harus berkendara lumayan jauh, sendirian, mana udah malam pula kan. Apalagi setelah sampai di kota tersebut, nantinya Irma ini akan langsung pulang karena memang dia memiliki aktivitas yang sudah terlanjur dia jadwalkan di kota mereka. Jadilah pada saat itu Kelvin bilang kepada Irma, udah Mbak nggak usah. Insya Allah Kelvin mau melanjutkan perjalanan saja. Tapi Kelvin minta doanya ya, supaya perjalanan Kelvin ini bisa berjalan dengan lancar dan gak ada sesuatu yang terjadi kepada diri Kelvin. Dan Irma bilang ketika dia mendengar permintaan Kelvin untuk didoakan di dalam perjalanannya. Gak tahu kenapa Irma kayak ngerasa sedih aja pada saat itu. Dia kayak ngerasa nyesel. Kenapa ya kemarin-kemarin saya harus membuang-buang waktu untuk musuhin Kelvin hanya karena sesuatu yang belum tentu benar. Dan pada malam itulah akhirnya Irma ini kayak kembali menyadari bahwa dia itu betul-betul sayang sama Kelvin. Selama ini mungkin dia sudah menjadi seorang mbak yang galak, mbak yang tegas, tapi semua hal tersebut dia lakukan semata-mata karena dia ingin melindungi Kelvin saja dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pada saat itu Irma bilang dia berusaha untuk menyembunyikan kesedihannya kan ketika dia mendengar suara Kelvin bicara di telepon. Dan hal yang bisa diucapkan oleh Irma pada saat itu adalah, ya Vin, mbak akan doain Kelvin dari sini. Insya Allah nggak akan ada apa-apa. Dan kalian tahu nggak, yang paling membuat Irma ngerasa sedih pada saat itu adalah sebelum Kelvin ini menutup teleponnya, Kelvin sempat bilang gini, Mbak, maafin Kelvin ya kalau Kelvin banyak salah. Dan Irma bilang ketika dia mendengar Kelvin bicara seperti itu air matanya udah netes, tapi dia berusaha untuk menahan suaranya supaya nggak kedengeran kayak orang lagi nangis. Dan waktu itu dengan pride sebagai seorang kakak perempuan kan, yang gengsi kalau misalkan ketahuan adik laki-lakinya kalau dia sedang nangis, pada akhirnya waktu itu Irma bilang, udah nggak usah ngomong yang macem-macem, sekarang lanjutin perjalanan dengan hati-hati, dan kalau misalkan kamu sudah sampai, tolong langsung kabari Mbak. Dan kalimat terakhir yang sempat diucapkan oleh Kelvin pada saat itu adalah, iya Mbak. Dan ya, mungkin sekitar jam 11 malam, pada akhirnya waktu itu Kelvin memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanannya, karena pada jam tersebutlah pada akhirnya Kelvin ini memutuskan sambungan telepon dia dengan Irma. Jadi itu terakhir kalinya mereka ini bicara satu sama lain. Irma bilang di malam itu dia terus berusaha untuk tetap bisa terjaga karena dia betul-betul mau menunggu kabarnya Kelvin ketika dia ini sudah sampai. Jadi pada saat itu posisinya Irma ini kayak merebahkan badannya di atas kasur, tapi ponselnya itu betul-betul nggak pernah dia lepas dari genggaman. Tapi qadarullah pada akhirnya waktu itu Irma ketiduran juga. Dan dia ini baru terbangun sekitar jam 4 pagi, waktu-waktu di mana dia biasanya akan bersiap untuk melakukan sholat subuh. Dan Irma ini sempat kaget ketika dia terbangun, karena pada saat itu dia nggak nyangka kalau dia ketiduran. Dan tentu saja hal pertama yang dilihat oleh Irma pada waktu itu adalah layar ponselnya, karena dia ingin memastikan apakah pada saat itu Kelvin sudah memberikan kabar atau belum. Dan kagetlah Irma ketika kemudian dia melihat ada banyak sekali panggilan tidak terjawab dari nomor yang tidak dia kenal. Dan tidak ada satupun pesan atau panggilan yang dia lihat berasal dari nomornya Kelvin. Dan pada saat itulah perasaannya Irma kembali tidak enak. Jantungnya berdegup dengan cepat. Jadi pada saat itu Irma memutuskan untuk menelpon balik nomor tidak dikenal yang sempat menghubungi dia tapi tidak sempat diangkat oleh Irma. Dan pada saat itulah akhirnya Irma tahu bahwa nomor yang sempat menghubungi dia beberapa kali tersebut merupakan nomor dari pihak berwajib. Pihak berwajib menjelaskan bahwa mereka berusaha untuk menghubungi Irma karena nomornya Irma ini merupakan nomor yang ada di panggilan terakhir dari ponselnya Kelvin ya. Dan sebetulnya mereka ini sudah berusaha untuk menghubungi Irma dari sekitar jam 1, jam 2, terus menerus tapi tetap tidak mendapatkan jawaban dari Irma. Sampai pada akhirnya Irma kebangun dan menelpon balik kepada mereka. Dan pada saat itulah pihak berwajib mengatakan kepada Irma bahwa Kelvin mengalami sebuah kecelakaan tunggal antara rentang waktu jam 12 sampai jam 1 malam. Jadi pada saat itu mobilnya Kelvin ini menabrak sebuah pohon besar yang ada pada sebuah belokan gitu. Di sebuah jalanan yang memang biasanya selalu dilewati oleh Kelvin setiap kali dia ingin pergi ke kota tempat di mana usahanya berada. Dan itu betul-betul kecelakaan tunggal di mana nggak ada kendaraan lain yang terlibat. Dugaannya karena pada saat itu mungkin Kelvin ini sedang mengantuk, jadi dia kehilangan fokus dan menghantam pohon tersebut. Dan sayangnya memang Kelvin dinyatakan meninggal dunia di tempat, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu.
Karena memang posisinya ketika kecelakaan tersebut terjadi, jalanan itu lumayan sepi. Jadi mungkin saja pada saat itu pertolongan yang didapatkan oleh Kelvin itu lumayan agak telat. Dan mendengar kabar tersebut tentu saja Irma histeris. Seluruh badannya gemeteran. Bahkan dia merasa kesulitan untuk bisa menyampaikan kabar duka tersebut kepada ibu mereka. Dan tentu saja bagi mereka berdua, kabar meninggalnya Kelvin itu seperti sudah meruntuhkan dunia. Terutama bagi Irma sendiri ya. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa percakapan dia dan juga Kelvin di malam sebelumnya merupakan percakapan terakhir mereka. Tapi Irma dan ibunya menyadari bahwa kesedihan mereka juga tidak akan bisa membawa Kelvin untuk kembali lagi hidup di dunia. Meskipun pada saat itu hati mereka sama-sama hancur, ya mereka harus bisa menerima kenyataan bahwa Kelvin udah nggak ada. Irma dan ibunya harus melalui masa-masa sulit ketika mereka menyemayamkan jenazahnya Kelvin di rumah, sampai kemudian memakamkan Kelvin kan. Dan pada saat itulah setelah beberapa hari berlalu, pada akhirnya pihak berwajib ini menghubungi pihak keluarganya Kelvin untuk bisa mengambil beberapa barang yang tertinggal di mobil bekas kecelakaannya Kelvin kan. Dan pada saat itu memang Irma memutuskan untuk datang sendirian ke kantor polisi karena Irma sendiri merasa nggak tega kalau misalkan dia harus mengajak ibunya ke tempat tersebut. Dan ketika Irma ini sampai di kantor polisi, kemudian dia dibawa untuk melihat kondisi terakhir dari mobilnya Kelvin ketika dia kecelakaan. Pada saat itulah kemudian Irma ini kayak teringat akan sesuatu yang sempat diceritakan oleh Kelvin beberapa saat sebelum kecelakaan tersebut terjadi. Dan hal yang dilihat oleh Irma pada mobil Kelvin yang pada saat itu kecelakaan, sampai saat ini belum pernah dia ceritakan kepada ibunya. Karena Irma nggak mau ibunya ini kayak semakin kepikiran yang macem-macem. Jadi yang perlu kalian coba bayangkan pada saat itu adalah, yang dilihat oleh Irma dari kondisi terakhir mobil milik Kelvin yang kecelakaan adalah, itu keseluruhan mobilnya remuk. Jadi karena mungkin pada saat menabrak pohon tersebut laju mobilnya Kelvin ini sangat kencang, dan hal tersebut menyebabkan pohon yang dia tabrak itu sempat tumbang juga dan batangnya itu menimpa bagian atas dari mobilnya Kelvin. Jadi bagian kursi kemudi sama bagian jok belakang itu udah ringsek parah. Tapi yang jadi anehnya adalah di bagian jok sebelah kursi kemudi itu sama sekali nggak lecet. Betul-betul kayak nggak kena impact dari kecelakaan tersebut. Joknya masih mulus, bagian dashboardnya juga masih mulus. Bahkan kacanya pun itu kayak kebelah dua. Di bagian kursi kemudi itu hancur, sementara di bagian sebelah kursi kemudi itu betul-betul mulus. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa Irma merasa hal tersebut adalah hal yang aneh? Karena pada saat itu tiba-tiba saja Irma teringat akan ceritanya Kelvin, di mana di malam sebelum dia kecelakaan, dia kan sempat ketemu sama wanita tua yang bilang kepada Kelvin bahwa dia melihat ada sosok yang gelap, ada sosok yang jahat, itu sedang duduk di samping kursi kemudinya Kelvin. Dan niatnya tidak baik. Dia ingin mencelakai Kelvin. Tapi terlepas dari semua kecurigaan-kecurigaan yang dirasakan oleh Irma ketika dia melihat kondisi terakhir dari mobilnya Kelvin, kemudian dari cerita-ceritanya Kelvin terakhir sebelum Kelvin ini meninggal dunia, jujur saja Irma juga sempat merasa curiga. Tapi kalau ditanya apakah Irma merasa segala sesuatunya itu ada hubungannya atau tidak, Irma tidak bisa menjawab. Sama seperti halnya ketika Irma sendiri tidak bisa menjawab apa sebetulnya yang dirasakan atau dialami oleh Kelvin beberapa saat sebelum kecelakaan tersebut terjadi. Dan yang paling membuat Irma ini kayak ngerasa nggak tenang sampai saat ini adalah karena dia sama sekali tidak melihat kemunculannya Indah ketika Kelvin ini meninggal dunia. Kalian bayangkan, Indah yang diakui Kelvin sebagai pacarnya itu sama sekali nggak datang melayat. Bahkan dia juga nggak datang ketika Kelvin ini sedang dimakamkan. Dan selama 7 hari berturut-turut ketika tahlilan Kelvin ini dilakukan, Indah juga sama sekali nggak kelihatan batang hidungnya. Dan karena hal tersebutlah, mau tidak mau ya, akhirnya Irma ini seperti dipaksa untuk bertanya-tanya, apakah kematian adik laki-lakinya tersebut benar-benar memiliki hubungan dengan Indah? Apakah yang selama ini dikatakan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka tentang Indah dan keluarganya adalah benar? Dan apakah kematian Kelvin pada saat itu betul-betul memiliki keterkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Indah dan keluarganya? Entahlah, Irma juga tidak bisa menjawab karena dia juga tidak mau memfitnah orang lain kan. Dia tidak memiliki bukti apapun tentang kecurigaan-kecurigaannya selama ini. Yang bisa Irma lakukan saat ini hanyalah terus-menerus mengirimkan doa kepada Kelvin, karena terlepas dari apapun yang menjadi penyebab Kelvin meninggal dunia pada saat itu, Irma percaya bahwa Kelvin adalah orang yang baik, dan dia percaya bahwa saat ini Kelvin sudah mendapatkan tempat yang sempurna di sisi Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhir cerita, Irma juga bilang bahwa semenjak
semenjak kematian Kelvin, baik itu dia dan juga ibunya sama sekali nggak pernah lagi ketemu dengan sosoknya Indah. Jadi Indah itu kayak menghilang begitu saja dari dalam kehidupan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Dan ya demikianlah keseluruhan kisah dari salah satu teman kita, sebut saja namanya adalah Irma. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Irma yang sudah bersedia untuk berbagi ceritanya kepada kita semua. Dan saya harap kita yang mendengarkan kisahnya Irma ini bisa ikut mengirimkan doa ya kepada Kelvin, supaya Kelvin ini secara energi bisa sirna dalam damai, dalam tenang, dan bisa ikut bersama ruh sejatinya ke rumah Tuhan. Amin. Dan saya harap kalian gak perlu lagi menanyakan tentang sosok residual energinya Kelvin, karena terlepas dari apakah beliau masih ada atau tidak sekarang, saya tidak akan menceritakan tentang kisahnya beliau kepada kalian semua. Karena ini merupakan salah satu privacy yang ingin dijaga oleh Irma tentang sosok adik laki-lakinya. Dan kita harus menghargai hal tersebut. Tapi mungkin ketika saya memiliki energi yang lebih, saya memiliki kesempatan, kemungkinan saya akan membahas tentang sosok gelap yang sepertinya masih lumayan terasa di dalam ceritanya Irma. Tapi saya juga tidak bisa memastikannya apakah sosok gelap tersebut pada akhirnya memang menjadi penyebab dari kematiannya Kelvin atau bukan. Dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Irma mungkin singkat saja ya, bahwa sebaik-baiknya tempat kita meminta pertolongan, meminta perlindungan, itu memang hanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Terlepas dari yang namanya jodoh, maut, rezeki, itu memang sudah mutlak berada di tangan Gusti Allah lah ya. Tapi kita sebagai manusia hanya bisa mengharap bahwa akhir hidup kita nanti bisa kita dapatkan dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang tidak menyakitkan, dalam kondisi yang tidak terlalu membuat orang-orang di sekitar kita merasa sedih. Dan terlepas dari apakah kalian percaya atau tidak dengan yang namanya firasat, tapi saya hanya ingin kalian berusaha untuk menuruti firasat hati kalian, apalagi ketika kalian ini sedang menempuh sebuah perjalanan. Karena terkadang semesta itu berusaha untuk memberikan kita sebuah isyarat, tapi kita itu kayak nggak bisa nangkep isyarat tersebut. Jadi semisal kalian sedang ngerasa ngantuk di jalan, ya berhenti, istirahat. Kalau memang urusannya tidak terlalu penting, ya ditunda saja kepergiannya. Tapi kalau misalkan memang urusannya tidak bisa ditinggalkan, ya jangan lupa untuk terus-menerus berdoa di dalam setiap perjalanan kalian. Karena sekali lagi, yang namanya akhir dari kehidupan manusia itu kan sudah tertulis di dalam takdir kita masing-masing ya. Kita tidak bisa merubah. Tapi sebagai manusia nggak ada salahnya juga kalau kita tetap berikhtiar untuk bisa menghindari hal-hal buruk terjadi di dalam kehidupan kita. Ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan kisah ini, maka jadikan kisah ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan kisah ini, maka jadikan kisah ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton channel YouTube ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian ya.